Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yakub akan lari dari rumah Laban, dan bagaimana Tuhan akan menyertai dia dalam perjalanannya, dan bagaimana Tuhan juga menyertai dia untuk lepas dari tangan Laban. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 yang berjudul Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus. Nah, itulah yang kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu yang dirasakan oleh Yakub di pasal 31 ini. Bagaimana pimpinan tangan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan yang membuat dia selamat di dalam perjalanannya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-31. Kita akan membacanya bersama-sama dan akan merenungkannya bersama-sama pula. Kejadian pasal 31. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban, berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Nah, kita membaca di pasal 30 kemarin bahwa bagaimana Tuhan menolong Yakub sehingga dia semakin hari semakin bertambah kaya oleh apa yang dihasilkan dalam pekerjaannya. Dan di sini anak-anak Laban mulai iri kepadanya. Dan bukan hanya anak-anak Laban, dikatakan di ayat kedua, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Laban sendiri pun kali ini melihat kepada Yakub dengan pandangan yang curiga, iri, atau apapun yang membuat Yakub sangat tidak nyaman. Dan bukan hanya tidak nyaman, melainkan takut. Jangan-jangan Laban akan berlaku sesuatu yang buruk terhadap dia dan keluarganya. Oleh karena itu dia sangat khawatir, dia sangat takut. Tetapi Tuhan datang dan berfirman kepadanya, memberikan dia penghiburan dan memimpin dia kemana atau apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di ayat ketiga dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, bagi Yakub, bagi Abraham, Ishak, dan semua nenek moyang bangsa Israel, bagi mereka tidak ada Alkitab untuk mereka baca. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tetapi kemudian Tuhan datang berbicara secara langsung kepada mereka. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia di masa tersebut, karena Alkitab belum dituliskan. Nah, nanti akan kita melihat pelan-pelan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan cara yang berbeda kepada umatnya.
Kali ini dengan cara berbicara langsung. Nanti kita akan melihat melalui nabi-nabinya. Dan kemudian nanti langsung melalui Tuhan Yesus. Dan kemudian melalui para rasul. Dan kemudian kepada kita melalui Alkitab yang telah selesai dituliskan kepada kita. Jadi kepada Yakub Allah langsung berbicara kepada dia dan menuntun dia, memberitahukan kepada dia apa yang harus dia lakukan, yaitu kembali ke rumah nenek moyangnya. Dan di sini dikatakan di ayat keempat, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Jadi ada jarak antara rumah mereka di mana Rahel dan Lea tinggal, karena tidak baik untuk perempuan untuk tinggal di padang, dan kemudian dia memanggil mereka di padang. Dan kalau kita melihat di pasal 30, jarak antara tempat tinggal Laban ke tempat di mana Yakub menjaga domba-dombanya itu berjarak 3 hari. Jadi cukup jauh jarak yang mereka miliki. Sehingga nantinya kita sadari bahwa kenapa ketika Yakub lari, Laban tidak mengetahuinya. Karena memang jarak mereka yang cukup jauh. Di ayat kelima, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dan di sini kita melihat Yakub yang berbeda. Kalau kemarin dia masih seorang yang percaya kepada apa yang dia lakukan, seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dia sudah bertobat. Dia sudah berubah sehingga kali ini dia senantiasa atau selalu mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Laban, ayahnya Lea dan ayahnya Rahel berlaku curang terhadapku, tetapi Allah menyertai aku. Allah yang menolong aku sehingga apa yang kudapatkan sekarang adalah pemberian daripada Allah. Ayat ke-6, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Hanya 2 kali yang kita tahu, yaitu ketika dia 7 tahun lamanya bekerja untuk Rahel, tapi kemudian Lea diberikan kepada dia sehingga diganti. Jadi hanya itu yang kita tahu. Tetapi ternyata di dalam kehidupan Yakub selama dia bekerja bersama Laban, kita lihat puluhan kali Laban mengganti upahnya. Berarti Laban selama ini sudah cukup berbuat curang terhadap dia. Tetapi kita melihat juga di sini Yakub yang begitu sabar, Yakub yang menyadari posisinya, dan dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk komplain sana sini. Tetapi kita melihat bahwa di dalam keadaan yang tertekan dan keadaan yang ditipu oleh Laban, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Makanya di sini karena dia sudah berubah, sekarang dia percaya kepada Tuhan, dia menyadari semua ini adalah pimpinan tangan Tuhan. Dia berkata, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Tidak ada hal yang dibiarkan Tuhan sehingga dia bisa berlaku jahat. Dan kali ini pun ketika dia sudah tidak senang kepadaku, Tuhan datang dan berfirman kepadaku bahwa aku harus pergi. Ayat 8, apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Nah, ini adalah alasan kenapa kemarin di pasal 30 kita mengatakan bahwa Yakub mendapatkan ternak-ternak yang begitu banyak, yang bercoreng-coreng dan juga yang berbintik-bintik. Itu bukan karena dia, bukan juga karena dia bisa membuat suatu hal yang begitu luar biasa hanya dengan membuat mereka kawin di depan dahan-dahan yang berwarna-warni warnanya. Jadi bukan karena itu, tetapi di sini kita melihat bahwa Yakub menyadari bahwa itu adalah mukjizat daripada Tuhan. Tuhan yang membuat sehingga binatang-binatang tersebut dapat melahirkan binatang-binatang yang bercoreng-coreng dan berbintik-bintik, sehingga dia memiliki banyak ternak, menjadi sangat kaya. Dan bukan hanya dia mengatakan demikian, bukan hanya dia berpikir atau mengira itu adalah pimpinan tangan Tuhan, tetapi di sini kita melihat kesaksian daripada Yakub. Ternyata Tuhan sendiri yang berkata kepada dia untuk melakukan hal tersebut. Kita lihat di ayat 10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang
dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Akulah Allah yang di Betel itu, yang datang kepadamu ketika engkau melihat ada tangga yang kemudian para malaikat naik dan turun, dan engkau berbicara kepadaku dan engkau tahu bahwa aku ada di sana. Apakah kamu ingat tempat itu? Nah, sekarang akulah Allah yang sama yang telah menyertai engkau sampai hari ini di rumah Laban. Dan kali ini pun untuk mendapatkan segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, segala ternak yang harusnya menjadi upahmu, aku berikan kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa pimpinan tangan Tuhanlah yang membuat Yakub mendapatkan segala yang berhak untuk dia dapatkan. Jadi saudara-saudari, di sini kita melihat pimpinan tangan Tuhan yang tidak pernah lepas dan selalu setia kepada Yakub. Meskipun kita lihat kehidupan Yakub yang berantakan di hadapan Tuhan, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya, semuanya berantakan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memimpin dia sampai akhirnya sekarang dia menyadari bahwa ini adalah pimpinan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan nantinya kita akan melihat bagaimana dia sekarang menjadi orang yang berbeda, lebih bersandar kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian dan warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lea dan Rahel setuju. Mereka mau mengikuti Yakub. Mereka bilang, engkau berkata bahwa kita harus pergi. Oke, kami ikut. Ayat 17. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Nah, apa ini terafim? Dan kenapa ini sangat penting sehingga nantinya kita melihat Laban pergi mengejar mereka untuk mendapatkan terafim ini. Nah, sebelum kita mengetahui tentang terafim ini, kita lihat 2 ayat 20 dan 21. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah, di sini kita melihat Yakub lari, Laban tidak menyadarinya. 3 hari jarak mereka, jadi Laban tentu tidak tahu sehingga Yakub berhasil lari. Tapi kemudian nantinya kita melihat bahwa Laban akan mengejar mereka oleh karena dia menyadari sesuatu hal, yaitu bahwa terafimnya telah hilang. Dan dia tahu dan dia berpikir bahwa mungkin Yakub yang mengambilnya, sehingga dia pergi ke sana untuk mengejar mereka. Ayat 22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, di sini kita melihat bahwa Laban pergi mengejar mereka sampai ke Gilead. Gilead adalah daerah di sebelah timur dari sungai Yordan. Dan mereka bertemu di sana. Tetapi malam hari sebelum Laban bertemu dengan Yakub, kita melihat bagaimana Tuhan mengontrol sehingga Laban jangan berbuat jahat kepada Yakub. Sehingga dia datang kepada Laban dan berkata, jangan sekali-kali engkau berkata sesuatu kata pun kepada Yakub. Bukan kan berarti dia tidak boleh berbicara apapun. Maksudnya di sini adalah supaya dia jangan berkata menghina atau melakukan yang jahat terhadap Yakub. Tuhan menjaga anaknya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi Yakub di sini kehendak Tuhan adalah untuk pulang ke rumahnya. Meskipun dengan risiko Laban akan marah, Laban akan mengejar dia, atau Laban bisa berbuat jahat kepada dia dengan menuduh dia mencuri segala sesuatunya, atau apapun yang Laban bisa perbuat kepadanya. Tetapi kita melihat di sini karena Yakub melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan.
Kalau belum saatnya bagi Yakub untuk mati di tangan Laban, maka Tuhan sendiri yang datang untuk bekerja dan membuat Laban tidak bisa berbuat jahat kepada Yakub. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak ada satu helai rambut pun yang turun dari atas kepala kita, yang jatuh dari kepala kita, tanpa Tuhan mengizinkannya. Dan rambut di atas kepala kita bisa dihitung. Tuhan tahu jumlahnya. Begitulah pedulinya Tuhan terhadap kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, ya sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang menurut logika kita, menurut pertimbangan kita, menurut dengan apa yang kita pikirkan, ini membuat hidup kita susah, atau bahkan mengancam kehidupan kita. Tidak ada yang mengancam kehidupan kita kalau kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjaga kita. Di sini Yakub dijaga oleh Tuhan sehingga Laban tidak bisa berbuat jahat kepada dia. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa yang dialami oleh Yakub di sini, yaitu perlindungan tangan Tuhan yang begitu luar biasa kuatnya, juga kita akan alami dalam kehidupan kita. Oke. Dan di sini kita melihat bahwa Laban menjadi sangat takut. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yakub, dia bilang apa? Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Nah, perkataan Laban di sini sangatlah halus. Oke, dia membuat alasan kenapa dia mengejar Yakub, yaitu untuk berbicara kepada anak-anaknya, yaitu pada cucu-cucunya untuk terakhir kalinya, dan untuk mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Dan bukan hanya itu, di sini dikatakan ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat 30, maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Jadi Laban langsung kepada poinnya, dia tidak bisa melarang mereka, dia juga tidak bisa membawa mereka kembali kalau dia pun menginginkannya. Dia juga tidak bisa menuduh apa-apa kepada Yakub, sebab Tuhan sudah menyuruh dia untuk tidak mengatakan sepatah kata apapun kepada Yakub, untuk tidak mengatai Yakub. Dan sekarang yang paling penting bagi dia adalah terafimnya. Terafimnya sudah hilang. Jadi itu yang sangat penting. Nah, apa ini terafim? Nah, terafim adalah semacam berhala yang dimiliki oleh orang-orang Aram. Dan itu kalau di rumah menjadi dewa atau berhala di rumah. Tetapi kalau dibawa itu bisa menjadi seperti jimat bagi mereka. Nah, apa ini terafim? Terafim itu sebesar sekitar 7 cm, 2-3 inci. Dan kemudian ada dua fungsinya yang diketahui. Yaitu yang pertama untuk memastikan kesuburan. Yaitu kesuburan contohnya bagi perempuan yang susah melahirkan atau susah mengandung, maka ini menjadi jimat yang kita bisa katakan Rahel mengambilnya supaya dia bisa yakin bahwa Tuhan atau dengan jimat ini dia bisa melahirkan lagi atau mengandung lagi. Dan di sini juga kita tahu bahwa fungsinya yang kedua adalah menyimbolkan hak terhadap warisan. Jadi Rahel masih berpikir bahwa Yakub masih menjadi hak ahli waris daripada ayahnya. Anak-anak Yakub yang terlebihan daripada Rahel dan Lea itu harusnya menjadi hak atau pewaris dari milik atau harta milik ayah mereka, yaitu Laban. Oke. Dan ini menjadi sangat penting kepada Laban. Mungkin karena dia takut kehilangan hartanya. Karena kalau misalnya Yakub terus membawa terafim itu, suatu hari dia bisa kembali untuk mengambil hartanya Laban. Untuk meminta hak daripada cucu-cucu Laban, yaitu anak-anak Yakub yang berasal dari Lea dan Rahel. Oleh karena itu, mengapa ini sangat penting bagi Laban untuk mengejar mereka. Nah, ini hanya sebuah bisa dikatakan pandangan yang kita tidak tahu pasti alasan mengapa Laban pergi mengejar mereka dan untuk mendapatkan terafim. Bisa saja
karena hak tadi, atau mungkin memang Laban begitu mencintai berhalanya. Dan bagi Rahel yang membawa terafim itu bisa karena dia percaya bahwa itu memastikan kesuburannya, bisa karena dia percaya bahwa itu juga menjadi simbol bahwa anak-anaknya menjadi ahli waris, juga bisa menjadi pernyataan bahwa ternyata Rahel percaya kepada berhala-berhala. Jadi yang mana satu kita tidak bisa memastikan oh ini dia, tetapi itulah fungsi daripada terafim ini, sehingga kita tidak bertanya apa itu terafim. Dan di sini di ayat 31, Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Mengapa aku tidak memberitahukan kepadamu bahwa aku pergi? Aku takut engkau mengambil anak-anakmu dan tidak membiarkan mereka pergi bersama dengan aku. Ayat 32, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Periksa kami. Kalau ada yang membawanya, janganlah dia hidup lagi. Yakub tidak suka dengan orang-orang yang membawa terafim tersebut, sehingga dia berkata bahwa janganlah dia hidup lagi. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Ayat 33, lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Nah, bagi mereka, budaya mereka adalah ketika orang tua datang, anak-anak harus berdiri. Dan ini adalah sebuah budaya yang sangat baik untuk menunjukkan sopan santun terhadap orang tua. Nah, kita zaman modern sekarang, sopan santun seperti ini sudah sangat berkurang. Dan saya berharap kita semua tetap memberikan penghormatan yang sangat besar terhadap orang tua kita. Mulai dari gestur badan kita yang datang kepada orang tua dengan gestur tubuh yang menunjukkan rasa hormat. Itu sangat penting. Jadi di sini Rahel juga mau melakukannya, tetapi dia memberikan alasan bahwa dia tidak bisa berdiri karena dia sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Nah, kenapa dia tidak menemuinya? Karena Rahel sudah menyembunyikannya. Ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Selama 20 tahun aku bekerja kepadamu, aku berlaku dengan sangat setia, bahkan menjaga segala hal yang engkau miliki. Memelihara mereka, aku tidak membuat mereka sakit, tidak membiarkan mereka begitu saja. Aku membuat semuanya aman dan baik. Ayat 39, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ini adalah sebuah hal yang Laban buat kepada Yakub yang sebenarnya tidak adil. Sebab kalau kita melihat tradisi mereka pada zaman tersebut, sebenarnya bagi para pekerja yang dimakan binatang buas, yang mati oleh karena binatang buas, yang dicuri, itu seharusnya tidak diganti oleh para pekerja, karena itu di luar kendali mereka. Tetapi Laban menuntutnya daripada Yakub, dan Yakub sendiri pun walaupun Laban tidak mengetahuinya, dia tetap menggantinya. Nah, di sini dua orang dengan karakter yang berbeda yang harus kita pelajari. Pertama, Laban. Kita jangan seperti Laban. Jangan menjadi seorang tuan yang tidak mempunyai hati nurani, yang memaksa hambanya bekerja dan tidak memberikan upah yang layak. Kita sebagai tuan, kalau kita adalah seorang yang kaya dan memiliki banyak sekali staf dan pekerja, baiklah kita memperhatikan kehidupan mereka dengan baik. Janganlah kita membiarkan mereka hidup dengan tidak baik, melainkan kita harus mengasihi mereka, bahkan seperti saudara kita sendiri. Itu adalah tuan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita akan membaca firman Tuhan terus-menerus dan kita akan tahu bagaimana hukum yang Tuhan berikan kepada para tuan, bagaimana mereka seharusnya berlaku kepada staf mereka atau anggota atau pembantu atau siapapun yang bekerja bagi mereka. Oke, dan di sini karakter yang kedua kita melihat adalah karakter seorang pekerja yang setia,
yaitu Yakub. Kita sebagai pekerja, dimanapun kita bekerja, kita harus seperti Yakub. Pekerja yang tidak malas, pekerja yang rajin, yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan bukan hanya itu, dia setia. Dan dia tidak mau mendapatkan satu hal pun yang dimana orang bisa menyatakan bahwa dia bersalah. Yakub di sini telah menjaga kehidupannya dalam pekerjaannya, sehingga tidak satu pun orang bisa mengatakan kepada dia bahwa engkau berlaku curang terhadap tuanmu. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan setia, mengikuti segala peraturan yang ada, dan begitu rajin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita seperti Yakub, sehingga kehidupan kita berhasil di mata Tuhan. Oke, dan di sini kita melihat apalagi yang dikatakan ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Di sini kita melihat berapa lama ternyata Yakub berada di sana. 20 tahun lamanya dia berada di sana. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Sekarang kita melihat Yakub yang sungguh berbeda. Sekarang dia menyatakan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Dia bilang bahwa semuanya ini, kalau aku pun bisa memiliki semuanya ini, baik istri dan anak-anakku, baik segala harta yang kumiliki saat ini, itu bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang menolong aku. Saudara-saudara, apakah kita bisa mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini, baik itu kesehatan kita, istri, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan harta yang kita miliki, baik itu yang besar maupun yang kecil, bisakah kita bilang bahwa ini adalah pemberian daripada Tuhan kepada kita? Saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa kita miliki dalam dunia ini kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, baiklah segala kemuliaan kembali kita berikan kepada Tuhan dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini Yakub memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memimpin dan menjaga dia di dalam kehidupannya. Ayat 43, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Nah, mereka membuat perjanjian. Seperti sebelum-sebelumnya kita tahu bagaimana cara mereka membuat perjanjian, yaitu dengan makan bersama. Yaitu sebagai tanda bahwa keduanya setuju dengan perjanjian tersebut. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, ini adalah bahasa Aram. Dan kemudian tetapi Yakub menamainya Galed. Nah, ini bahasa Ibrani yang nanti kita tahu namanya adalah Gilead juga. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Baik Galed ataupun Yegar Sahaduta, ini artinya sama, yaitu timbunan batu kesaksian. Jadi tadi mereka mengambil batu dan menimbunnya. Nah, timbunan batu itu mereka sebut sebagai Galed atau Yegar Sahaduta, yang artinya inilah timbunan batu kesaksian. Kesaksian akan perjanjian yang dibuat oleh Yakub dan Laban. Dan juga Mizpah, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Mizpah artinya tempat berjaga-jaga. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, isi perjanjiannya salah satunya adalah bahwa Yakub tidak boleh menikahi perempuan lain selain kedua anaknya tersebut. Ayat 51, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Nah, dari sini pun kita melihat kemungkinan kenapa Laban begitu pergi mencari terafimnya. Karena terafim itu memiliki makna
yaitu sebagai simbol hak waris, bahwa anak daripada Yakub bisa menjadi pewaris yang sah daripada Laban. Jadi Laban di sini menjaga hartanya untuk memastikan bahwa hartanya nanti suatu hari tidak diambil oleh Yakub dan anak-anaknya. Dia membuat perjanjian ini agar Yakub tidak pergi kepada Laban dan mengambil hartanya untuk maksud berbuat jahat. Laban adalah seorang yang begitu mencintai uang dan mencintai hartanya. Oleh karena itu dia pun menjadi seorang tuan yang tidak peduli dengan pekerjanya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti Laban. Kita tidak boleh mencintai uang. Kita lebih baik mengasihi bahkan para pekerja kita dan membuat mereka hidup dengan sejahtera. Itulah kasih yang kita bisa berikan kepada para pekerja, para staf yang kita miliki. Karena mereka pun menolong kita di dalam pekerjaan kita di dalam dunia ini yang hanya sementara ini, dan segala sesuatu yang kita miliki ini sebenarnya adalah hal yang diberikan oleh Tuhan sebagai titipan bagi kita untuk mensejahterakan, untuk mengasihi dan menolong orang lain, termasuk para pekerja kita. Oke, dan di sini ayat 53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Nah, di sini Laban menggunakan nama Allah Abraham dan Allahnya Nahor. Kemudian lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yang disegani oleh Ishak ayahnya artinya bahwa Allahnya Ishak. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah Laban bertemu dengan Yakub untuk terakhir kalinya. Dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Begitu juga dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya Laban. Saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah selamat di tangan Yesus. Yakub yang sudah berubah. Kita melihat perubahan 180 derajat. Ketika dia meninggalkan ayahnya. Sampai dia di Betel. Apa yang dia katakan? Kalau Tuhan memelihara aku, dia akan menjadi Allah. Pada saat itu, perkataannya ini adalah perkataan seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab dia masih memikirkan tentang keselamatan pribadi. Tapi sekarang, dia tidak lagi mementingkan keselamatan. Yang dia pentingkan adalah bagaimana caranya supaya dalam hidupnya dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, pulang, dia pulang. Walaupun risikonya besar. Tetapi kali ini dia tetap melakukannya. Dan dia aman, dia selamat di tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat 180 derajat perubahan yang dimiliki oleh Yakub. Kenapa? Karena sekarang dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu dia bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhanlah yang menolong dia. 20 tahun dia bekerja di tempat Laban dan Tuhan selalu menyertai dia dan memberikan segala sesuatu yang layak untuk dia. Dan sudah bekerja dengan sangat keras. Segala harta yang dia miliki saat ini, anak-anak yang dia miliki, semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Dia mengakuinya di hadapan Tuhan sekarang. Dan dia pun akan terus, kita akan melihat bagaimana dia terus hidup dengan berkenan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Yakub telah berubah dan dia aman di tangan Tuhan Yesus. Apakah kita telah berubah dan mau aman di tangan Tuhan? Segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak ada apa-apanya. Jangan bersandar kepada kedudukan atau hal yang kita miliki saat ini, atau harta yang banyak yang kita miliki saat ini. Jangan juga bersandar kepada status sosial yang kita miliki. Jangan pula merasa kecewa kalau kita tidak memiliki semua ini. Karena kita tidak bisa bersandar kepada semuanya. Semuanya pemberian daripada Tuhan. Lebih baik kita bersandar di tangan Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dengan begitu kita akan selamat. Selamat sampai kita bertemu dengan Dia di sorga nanti. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu susah maupun senang, baik itu kita berada di tingkat yang tinggi maupun di tingkat yang paling rendah, kita tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Tidak ada satu hal pun terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yang tidak ditahu oleh Tuhan, yang Tuhan tidak peduli. Bahkan segala sesuatu yang buruk pun terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan mengizinkannya. Dan Tuhan akan memberikan anugerahnya yang cukup, sehingga kita bisa melaluinya dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan damai yang katanya di luar atau lebih daripada akal budi manusia. Orang tidak akan melihat, orang tidak akan tahu mengapa kita bersuka cita dan penuh dengan kedamaian. Karena kita tahu
Kita tahu karena kita aman, kita selamat di tangan Tuhan. Itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah penuh dengan sukacita dan damai di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.